Ya, pada akhirnya ternyata emas mengalami koreksi turun dan profit taking benar saja tertahan di level 2330-an, lebih tepatnya 2333 ya, atau lebih 2332. Nah, ini angka yang lebih efektif atau memang ada sesuatu hal yang menahan dia. Tapi yang jelas, potensinya memang masih tetap terbatas dalam jalur profit taking. Dan seperti yang kemarin kita sampaikan di live streaming, bahwa areal ini sebetulnya diragukan juga kalau kita mau melakukan sell, karena kemungkinan pertahanannya cukup kokoh di areal tersebut. Tapi kita akan lihat potensinya persis dengan apa yang kemarin juga kita sampaikan, bahwa kecenderungan kalaupun misalkan kita asumsikan sideways di teritori 2350 sampai 2330, maka itulah areal yang bisa Anda manfaatkan untuk practicing-nya adalah kurang lebih sell di dekat resisten, buy di zona support. Tapi sampai kapan? Tentunya tergantung dari data inflasi nanti malam yang diawali dengan PPI dan juga Powell Speak, barulah besok penentu berikutnya yang paling besar dan dinantikan oleh pasar, yaitu data CPI. Tapi sebelum itu kita cek terlebih dulu bagaimana nasib dengan US dollar dan US Treasury yield. Ya, di sini grafik US Government Bond Yield atau US Treasury yield menunjukkan potensi candle-nya cenderung stabil, cenderung sideways lebih tepatnya, persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan bahwa kecenderungan dia adalah sideways di zona support. Jadi dalam hal ini teman-teman, dibilang mungkin mengalami penguatan atau jauh lebih rendah, lebih mengalami pelemahan juga tidak. Karena kondisinya jelas sideways, pada intisarinya adalah sideways. Jadi kita belum menyimpulkan ini akan mengalami kenaikan atau mengalami penguatan atau jauh lebih rendah lagi mengalami pelemahan. Kalau lihat dari indikasinya, kita anggap dengan zona support dari big trend channel-nya, itu berarti kecenderungannya adalah mengalami rejection zona support sehingga harusnya mengalami kenaikan. Dan ini hampir bisa dipastikan kalau didukung dengan data PPI nanti malam yang relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Tapi sebaliknya, kita juga bisa berandai-andai kalau misalkan posisinya kita balik, kita lihat dari posisi penurunan terakhir, maka inilah jalur penurunan, kemudian konsolidasi sehingga akhirnya akan dilanjutkan dengan penurunan pula. Dan ini akan jauh lebih didukung jika data PPI nanti malam relatif lebih rendah. Nah, bagaimana dengan posisi berikutnya? Apakah ini akan terjadi kenaikan atau lebih dalam penurunan? Semuanya akan sangat bergantung pada sisi data. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini akan menguat ataupun melemah. Satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik H4, jelas ini pun sama dengan gambaran kemarin di live streaming kita. Yaitu potensinya kalau Anda ambil garis seperti demikian, berarti kita masih dalam jalur triangle, symmetrical triangle yang kecenderungannya memiliki peluang 50-50 antara dia kecenderungan untuk tembus di atas atau tembusnya adalah ke arah bawah. Bagaimana dengan secara teknikalnya? Kalau secara teori teknikalnya teman-teman, maka preferable ini adalah kecenderungannya kita lihat dari mana dia berasal. Awalnya dia dikatakan ataupun dari atas, lalu kemudian dia mulai penurunan, maka kemungkinan akan dilanjutkan dengan pola penurunan pula. Sehingga kalau secara teori teknikalnya, seharusnya kita akan dapatkan kenaikan lagi untuk emas ataupun other currency, mengingat US Treasury mengalami atau berpotensi mengalami penurunan. Dan itu berarti kabar bagusnya adalah USD Japanese Yen bisa saja mengalami penurunan tanpa bantuan intervensi. Nah, tapi seberapa dalam? Oke, kita lihat terlebih dulu. Posisinya, kalau kita asumsikan seperti ini, berarti areal support yang kita nantikan adalah, saya coba tarik di sini. Nah, ini berarti arealnya kurang lebih akan berada di teritori 4,457%. Sejauh ini masih tipis ya, 4,48, dan level resisten kalau saya tarik lagi sini berarti ini cukup tipis juga dengan level resisten. Nah, tapi saya kasih tahu teman-teman, ada teori yang mungkin kalau kita lihat dari observasinya 1, 2, 3, berarti kecenderungan 3 kali menyentuh level resisten. Hanya 2 kemungkinannya, antara dia lanjutkan kenaikan alias tembus karena dia sudah cukup rentan, cukup rapuh area resistennya, atau saking kuatnya karena 3 kali disentuh dan akhirnya rejection, maka potensi berikutnya adalah penurunan. Nah, coba perhatikan di area bawahnya. Posisinya adalah 1, 2, 3. Dan ini sudah 3 kali, maka kemungkinan yang sangat rentan atau yang paling rentan adalah zona supportnya. Sehingga sangat memungkinkan untuk potensi penurunannya adalah tembus zona support daripada zona resisten. Kita lihat saja apakah mungkin itu terjadi, karena mengingat areal running price untuk saat ini cukup dekat dengan teritori resisten. Bisa saja perkiraan saya salah dan kecenderungannya adalah panah biru atau kecenderungan tembus resisten. Ingat, symmetrical triangle itu kecenderungannya adalah 50-50, baik itu kesempatan untuk bullish ataupun kesempatan bearish. Nah, sementara itu dari sisi DXY, kalau lihat dari grafik keempatnya juga kecenderungannya sama ya. Posisinya relatif membentuk areal segitiga, tapi ingat, minggu lalu kita sebetulnya berada di teritori ini. Ya, dan ini kecenderungannya sudah mulai perbusan, kemudian inilah pullback atau pull up-nya,
Dan sampai saat ini saya tidak melihat dia cenderung naik lebih tinggi. Jadi saya asumsikan ini lower high juga. Lalu kemudian di sininya juga lower low. Sehingga kemungkinan kecenderungan yang bisa saja terjadi adalah kembali ke jalur penurunan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, ya ini susunannya jelas. Lower high, dan lower low, kemudian potential lower low. Jadi saya kecenderungannya US dollar mungkin akan bergerak turun. Tapi hati-hati karena ini hanya perkiraan berdasarkan teknikal. Yang harus kita ingat adalah nanti malam data PPI juga akan sangat penting, termasuk Mr. Powell speak yang kemungkinan akan menjadikan indikasi awal sebelum kita berhadapan dengan CPI besok malam. Nah, satu sisi kalau saya ambil sebagai kurang lebih segitiga atau ya symmetrical triangle, lagi-lagi posisinya dengan hal yang sama. Kita lihat di sini 1, 2, sehingga kemungkinan sangat wajar dia mengalami kenaikan. Sementara bagian atas mungkin baru 1 kali. Sehingga, lagi-lagi kita asumsikan bahwa sangat kuatnya resisten, kemungkinan kecenderungannya adalah dia terpental kembali atau rejection mengalami penurunan. Nah, sampai suatu ketika, kalau memang ternyata ini juga masih kuat, ya kita tinggal tentukan dari sisi data. Apakah dia akan kecenderungan mantul dan akhirnya tembus level resisten, atau justru tembus langsung turun di bawah level support. Satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, kecenderungan dari candlestick-nya kelihatannya posisinya juga sama, masih relatif ya katakanlah bearish karena ini ditutup dengan bearish candle juga, sehingga kemungkinan kecenderungannya adalah penurunan. Tapi lagi-lagi kita harus sabar menanti sampai data PPI nanti malam. Nah, di sisi lain, lihatlah positioning teman-teman. Kondisinya apakah kita mendapatkan potensi dari head and shoulder itu gagal atau tidak? Kondisinya belum gagal teman-teman. Ternyata kalau kita perhatikan, kita memiliki dua area, di mana area pertama adalah 1.2590 atau area kedua adalah 1.2630. Jadi, seperti yang kemarin saya bilang, bahwa potensi dari head and shoulder akan cenderung gagal kalau sudah sampai dia tembus di atas 1.2630. Yang terlihat sampai saat ini, dia sama sekali belum menyentuh, apalagi menembus level 1.2630 ataupun 1.2590. Artinya, kecenderungan untuk membentuk head and shoulder ini masih tetap terbuka. Sehingga kalau kita perhatikan juga dari data ekonomi tadi siang, yang rilis jam 1, ternyata average earnings-nya kecenderungannya mengalami kenaikan 5,7% berbanding 5,3% expectation, dan bahkan lebih tinggi daripada previousnya. Tapi angka tingkat pengaruhnya tetap di 4,3%. Seharusnya ini akan menjadi strong dollar. Tapi apa yang terjadi? Posisinya adalah kondisi ini malah kecenderungannya mempertahankan tingkat stabilitas dari pound sterling sendiri, sehingga untuk memperkuat dia terhadap dolarnya kelihatannya agak pesimis. Dan akhirnya di sini kemungkinan kita masih tetap melakukan sell dengan asumsi bahwa penurunan setidaknya cukup potensial untuk menyambangi area 1.2500 ataupun 1.2450. Nah, ingat bahwasanya head and shoulder ini baru akan confirm kalau dia berhasil tembus zona neckline. Jadi kita masih tetap masih jauh untuk mengkonfirmasi, tapi setidaknya konfirmasi awalnya adalah jangan sampai dia tembus 1.2630-an. Nah, ini pula yang mengakibatkan di grafik daily, meskipun dia sudah sempat naik dan ditutup di atas MA200, tapi ada keraguan di sini karena jaraknya masih cukup dekat dengan MA200. Dia itu 1.2530-an. Jadi kalau misalkan sampai dia berbalik turun, hati-hati, yang kecenderungan terjadi adalah penurunan. Tapi kalau dia berhasil tembus 1.2630, of course Anda bisa switch strateginya menjadi buy, dan itu akan sangat-sangat strong untuk melalui kenaikan sampai kurang lebih target terdekatnya adalah ini. Ini adalah area tertinggi yang sempat tercipta di tanggal 10 April 2024 dan ini 1.2706. Oke, kemudian kalau kita beralih kepada crude oil, posisinya juga ternyata mempertahankan kenaikannya, tapi sepertinya saya sih agak ragu ya. Kondisi yang pertama yang harus kita pahami adalah kita masih tetap menantikan eksekusi berikutnya dari penurunan head and shoulder. Setelah tertahan di zona tengah, maka kita lihat di sini juga masih tetap bertahan di bawah 80 atau lebih tepatnya di bawah neckline 81, sehingga selama dia tidak tembus zona neckline, seharusnya ini masih tetap dalam jalur penurunan. Jadi, kita masih tetap terbuka dengan head and shoulder di grafik daily bagi crude oil. Satu sisi juga saya tidak mendapatkan kabar ataupun berita geopolitik yang memanas, sehingga opsinya saya masih tetap melakukan sell, tapi dengan catatan kali ini sell-nya cukup tinggi, dan saya berharap dia akan retest resisten terlebih dulu. Anda bisa lihat di sini, alasannya ada garis coklat, itulah resisten psikologis, ataupun resisten kita sebutnya historical.
Kemudian trendline yang saya tarik dari resisten ini, sehingga kemungkinan potensinya dianggap dia masih tetap dalam jalur penurunan. Jadi, kalaupun kita anggap saya tarik garis trendline seperti ini, maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah kondisinya dia akan terbatas dalam kenaikan, sehingga berikutnya diharapkan lanjut penurunan. So, sell masih tetap preferable, masih tetap recommended dengan areal 79 ataupun 80.00. Tapi hati-hati, kalau begitu dia tembus di atas 80.60, Anda boleh switch strategi menjadi buy. Nah, target penurunan, saya perkirakan mungkin kita akan lihat kembali level 78, tapi yang penting adalah level 78.60 ini harus betul-betul ditembus, supaya jalur penurunan dari head and shoulder tadi di grafik daily betul-betul confirm bisa menggagalkan pola piercing line yang terjadi sejak kemarin. Nah, kondisi ini akan berimbang ataupun berkebalikan dengan kondisi emas ya. Posisinya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita lihat dari candlestick ditutup dengan bearish candle, kemudian dua candle terakhir disebutnya dengan bearish engulfing, maka kecenderungannya adalah mengalami penurunan. Tapi ingat, seperti kemarin yang saya gambarkan, penurunan kemungkinan masih sekedar koreksi oral, dan perhatikan candle putih yang ada kurang lebih di 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah candle putih yang kurang lebih tercatat di tanggal 9 Mei. Kalau misalkan saya asumsikan ini long bar atau long candle, maka 50% arealnya atau 50% real bodinya berada kisaran 2327. Itu mengakibatkan posisinya adalah menjadi level support yang harus dipertimbangkan. Artinya, selama tidak terjadi penurunan di 2325, 2327, maka kecenderungannya ini adalah relatif kepada potensi koreksi sesaat atau sementara, sehingga nantinya kita harapkan akan kecenderungan berbalik kembali naik. Sehingga akan sangat potensial kalau misalkan ternyata candlestick membentuk pola hammer. Ini yang kita harapkan akan terjadi nanti sore ataupun nanti malam setelah data PPI. Tentunya kalau misalkan data PPI-nya relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Tapi kalau misalkan ternyata relatif lebih, katakanlah lebih kuat dari ekspektasi, maka kecenderungan candle-nya akan lebih panjang dan mungkin akan membentuk candle merah ataupun candle hitam. Ya, dan itu berarti bearish yang lebih panjang lagi, sehingga memungkinkan untuk mengejar target yang ada di level low dari tanggal 9 Mei. Itulah 2306. Nah, satu sisi teman-teman, mungkin saja untuk berbalik naik kalau kita asumsikan misalkan ini adalah target dari falling wedge yang memang kita nantikan 2414. Kemarin kita sudah sempat sampaikan hanya dua kemungkinannya, betul-betul mencapai target utama 2414 atau kemungkinan hanya tertahan di level 50-70% target. Dan setelah saya hitung, kalau kita asumsikan penembusan 2300 sampai ke tertinggi kemarin 2378 di tanggal 10 Mei, maka kecenderungannya dia sudah mengalami kenaikan kurang lebih 68% dari sejak penembusan, dan itu berarti mendekati 70%. Artinya lagi-lagi secara teknikal, secara teorinya dia sebetulnya sudah memenuhi target. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Ini berarti tanda-tanda akan terjadi penurunan lagi, terutama kalau dia sampai gagal untuk tembus di atas zona orange yang memang berada di kisaran 2355, 2360, persis yang pertama kemarin sempat terjadi. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, kemungkinan strong demand akan muncul di area 2306 dengan asumsi bahwa market masih tetap optimis dengan data inflasi besok, tapi gambarannya tergantung dari data PPI nanti malam. Andai kata data PPI atau sebelum data PPI rilis ternyata dia sudah mulai penurunan, maka ekspektasinya adalah dia akan mengalami rebound atau recover setelah dia sentuh atau mendekati 2306 ini. Artinya strong buy sangat disarankan dan mungkin potensinya di atas atau sedikit di area 2306. Stop loss-nya bisa pertimbangkan di bawah 2306, mungkin 2300 atau mungkin lebih rendah. Tapi satu sisi juga belum aman karena Fed speaker, dan itu Powell masih bisa memberikan kisi-kisi yang lebih dramatis. Apakah dia akan hawkish atau tetap less hawkish? Dan kalau misalkan ternyata asumsinya ternyata memang dia belum selesai target dari puncak 2414 ini, maka kecenderungannya kita bisa lihat di sini penurunan dia tertahan di level 61,8%, dan secara teknis kalau memang belum tembus maka dia masih tetap membuka kemungkinan untuk penaikan. Nah, tapi seperti yang kemarin saya gambarkan di dalam live streaming, maka kecenderungannya antara area orange ini 2350, 2360 sampai ke 2330. Kita masih bisa manfaatkan zona sideways untuk sell dekat resisten, buy dekat support. Tapi hati-hati sampai data ekonomi memunculkan kemungkinan untuk tembus salah satu area. Nah, oleh karenanya kalau lihat dari gambaran jangka pendeknya, saya cukup optimis kalau misalkan untuk saat ini angka 2333 ataupun 2323
memberikan angka magis tertentu untuk saat ini. Ya, believe it or not, kemungkinan ini akan tertahan untuk beberapa waktu ke depan. Jadi selama dia belum tembus level 2350, Anda masih bisa lakukan sell. Tapi begitu Anda sudah lihat angkanya muncul di antara 2323 ataupun 2330, hati-hati karena kemungkinan bisa saja dia defense, ada rebound di situ. Dan jangan lupakan, mungkin saja RSI akan membentuk pola divergence yang kemungkinan akan mendorong ataupun memberikan harapan kenaikan. Apalagi kalau didukung dengan data PBI yang relatif lebih lemah.